Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan duduknya kita di rumahnya Allah ini jadi wasilah Allah curahkan rahmat, Allah berkahi, dan jadi wasilah Allah anugerahkan kepada kita rezeki, ilmu, dan pemahaman. Sebagaimana sabda Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas satu tema di kajian tematik kita Sabtu pagi. Mungkin info yang disebar judulnya keajaiban berserah, ya. Sebetulnya judul asli dari materi yang mau saya sampaikan pagi hari ini adalah The Life-Changing Power of Surrender, ya. Tapi karena judulnya terlalu panjang dan bahasa Inggris, jadi supaya lebih sederhana, kira-kira judul kita pagi hari ini adalah tentang keajaiban atau kekuatan dari berserah, ya. Ternyata berserah itu punya kekuatan untuk mengubah hidup, Bapak Ibu. Nanti coba kita bedah sedikit beberapa terminologi dalam Quran tentang keberserahan. Kenapa saya kasih judul The Life Change? Jadi sekali lagi memang ternyata dalam konsep perubahan, Bapak Ibu, berserah ini seringkali menjadi satu elemen yang sering terlupa, ya. Padahal ini kekuatan yang sangat dasar. Matius. Padahal berserah Bapak Ibu ini satu fondasi yang sangat dasar dalam perubahan hidup, ya. Dan ini sering dilupakan, apalagi kalau kita membahas ini dengan kacamata keimanan. Nah, ini sangat penting. Mungkin pertanyaan yang perlu dijawab dulu adalah kenapa kita harus berubah? Ini basic, ya. Bahwa memang hidup adalah perjalanan kita sebagai seorang hamba yang harus terus lebih baik dari waktu ke waktu. Ada satu ungkapan, ada yang bilang ini ungkapan Nabi, tapi ada yang bilang ini sanadnya, ya, hadisnya lemah. Ada yang bilang ini bukan ungkapan Nabi tapi ungkapan sahabat. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk golongan orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Ada yang bilang ini hadis, ada yang bilang ini bukan hadis, tapi substansinya dari hari ke hari memang kita harus terus berubah, walaupun kecil, walaupun sejengkal demi sejengkal, walaupun pertambahannya hanya 1% setiap hari, nggak apa-apa. Tapi kita harus pastikan dari hari ke hari kita harus terus lebih baik dalam ilmu, lebih baik dalam keimanan, lebih baik dalam amal soleh, nambah terus, walaupun 1%, walaupun 0, sekian persen, nggak apa-apa.
Tapi terus kita harus berubah menjadi hamba yang lebih baik dari hari ke hari. Dan mudah-mudahan harapan kita ketika waktunya tiba nanti kita berpulang ke sisi Allah, kita jadi hamba yang dalam keadaan yang paling baik, ya, husnul khatimah. Jadi itu menjawab kenapa kita harus berubah dan kenapa kok kita ngebahas berserah. Nah, ini penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berserah ini adalah salah satu kekuatan besar yang jadi dorongan seseorang itu untuk berubah. Kalau saya menyebutnya ini kekuatan spiritual, ya, spiritual power. Jadi orang itu, Pak Bu, orang itu berubah biasanya punya beberapa dorongan. Dia punya beberapa alasan. Nah, ini judulnya The Power to Change. Ada orang berubah karena alasan rasional. Contohnya apa? Sederhananya begini. Orang kecanduan, misalkan merokok, terus pengen berhenti merokok. Alasan rasionalnya apa? Iya, saya pengen sehat, Mas. Kalau ngerokok lama-lama nggak bagus buat kesehatan. Kena paru-paru, kena jantung, dan lain sebagainya. Makanya saya berhenti merokok. Nah, itu alasan rasional. Ada orang berubah karena alasan emosional. Dalam konteks pengen berhenti merokok, saya malu dilihat anak-anak saya nggak mau anak-anak saya nanti jadi perokok. Nah, itu udah alasannya udah alasan emosional. Nah, yang paling kuat itu Bapak Ibu, ketika orang itu berubah karena alasan spiritual. Apa contoh berubah karena alasan spiritual? Saya khawatir nanti dinilai sebagai seorang hamba yang menzolimi diri sendiri. Ya, nanti saya dimintakan pertanggungjawaban sama Allah. Ya, belum lagi menzolimi orang lain dengan asap rokok saya nggak kepengen lah, saya pengen diampunin Allah, saya pengen disayang sama Allah. Nah, itu udah alasan spiritual, Pak. Dan orang itu macam-macam alasan berubahnya. Macam-macam alasan berubahnya. Saya seorang terapis juga, Bapak Ibu. Saya ketika menterapi ya orang lain itu harus pintar-pintar menemukan hot button orang itu apa. Ya. Kadang-kadang ada orang yang pakai alasan rasional, dia nggak kena. Mau diceramahin kayak gimana pun nggak bisa. Tapi begitu disentuh sisi emosionalnya baru dia kena. Kadang-kadang ada beberapa orang yang disentuh sisi spiritualnya baru dia kena. Jadi macam-macam alasan orang itu berubah. Tapi memang yang paling kuat itu ketika seseorang sudah tersentuh dengan dorongan spiritual. Dan berserah itu Bapak Ibu, itu ngejawab semuanya. Saya akan bahas nanti pelan-pelan. Kemudian alasan berikutnya, kenapa sih berserah ini penting? Berserah ini akan ngebuka belenggu diri kita. Dan bahkan berserah ini bisa menyembuhkan kita. Dalam teori psikologi, dalam teori kedokteran bahkan, itu diantara obat yang paling penting yang bisa menyembuhkan kita, heal yourself, itu surrender. Itu surrender. Jadi orang itu susah berubah paling tidak karena dia punya beberapa hal. Nah, seperti di gambar ini ya, dia punya mental block, dia punya emotional block. Jadi keberserahan ini juga kaitannya sangat besar dalam perubahan hidup. Ada beberapa alasan. Yang pertama, banyak orang nggak berubah-berubah karena memang terkunci oleh emosi negatif. Ada emosi negatif yang membelenggu dia, rasa marah, rasa benci, rasa sedih yang terlalu dalam, rasa cemas, anxiety, khawatir berlebihan. Itu emosi negatif yang ngunci diri seseorang, akhirnya dia nggak melangkah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Padahal orang beriman itu kan harusnya nggak kayak gitu. Misalnya di Quran surat Al-Hadid ayat ke-23, kata Allah, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini ayat indah banget, Pak. Kata Allah, di antara ciri orang yang beriman itu, dia kalau sedih nggak terlalu dalam, dia kalau seneng nggak terlalu euforia. Jadi hatinya itu ajak. Al-Hadid ayat 23.
Kenapa? Karena di ayat yang sebelumnya Allah bilang ma asaba min musibatin illa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi an nabra'aha. Karena semua sudah tertulis. Jadi hatinya tuh stabil, biasa aja, nggak berlebihan. Kalau dia mendapatkan satu keadaan yang itu tidak sesuai dengan harapannya, mungkin dia sedih, ya sedih itu sementara aja ada di hati kita, tapi nggak terlalu dalam sampai akhirnya menghancurkan dirinya. Kalau dia dapat sesuatu yang dia harapkan, ya dia senang, tapi nggak sampai membuat dia bangga diri. Makanya kalimat penutup di ayat tadi, innallaha wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu nggak suka sama hamba yang bangga diri, seakan-akan apa yang dia dapat itu atas kerja kerasnya, dia menepuk dada karena kehebatannya, karena ilmunya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Biasa aja, nggak terlalu sedih, nggak terlalu euforia. Jadi ada mental block. Orang itu susah berubah boleh jadi karena ada mental block atau ada emotional block. Banyak orang yang terlalu melekat dengan apa yang dia inginkan. Jadi terobsesi, terbelenggu sama nafsu. Akhirnya malah kalau hidup seperti itu, dia makin jauh dengan apa yang dia inginkan. Ini Pak, ini menarik nih Bapak Ibu ya. Ini teori penting, ini kaidah penting dalam hidup. Dan ini terbukti dalam beberapa riset ilmiah. Kan kalau saya ngebahas sesuatu, saya coba bahas dengan pendekatan psikologi positif ya, dan beberapa landasan saintifik. Jadi attachment atau kemelekatan atau terobsesi ini harus kita perhatikan Bapak Ibu. Makin batin kita ngotot dengan sesuatu, kita akan semakin jauh darinya. Ya. Saya ulang ya. Batin kita begitu ngotot tuh artinya didominasi oleh nafsu. Dia nggak mau berserah, nggak dibungkus dengan fatawakal Allah. Itu makin jauh Pak. Contoh sehari-hari aja, contoh kecil sehari-hari. Pernah kehilangan barang nggak Pak Bu di rumah? Barang apa yang kira-kira sering hilang di rumah? Apa Pak? Sendok kata ibu di belakang tuh. Sendok hilang Bu. Apalagi? Remote, apalagi? Jarum gitu ya. Pokoknya ketika nyari sesuatu, terus batin kita ngotot nyari barang itu, kira-kira apa yang terjadi? Nggak dapat. Dapatnya kapan? Kalau sholat ya, itu dibantuin sama setan berarti Pak Rimbo ya. Oh di situ tuh gitu, ada yang bisikin. Enggak, tapi ini secara ilmiah tuh terbukti Pak. Atau gini deh, Anda punya nggak seseorang yang kepingin banget Anda ubah, sampai batin Anda tuh ngotot gitu, kepingin mengubah dia. Tapi semakin Anda ingin mengubah dia, semakin dia nggak mau berubah. Pernah ngalamin nggak? Nah, kenapa kira-kira? Itu bukan cinta, itu nafsu. Dakwah kan nggak gitu. Dakwah tuh nyampein aja. Dakwah tuh nyampein aja. Begitu kita kita ngotot orang itu harus berubah karena dakwah kita, itu ada yang udah salah berarti. Itu udah salah. Karena tugas mengubah hati orang itu tugasnya Allah. Kenapa Nabi Yunus itu sampai dibikin sama Allah satu keadaan ditelan sama ikan paus 3 kegelapan? Kenapa? Karena dia mutung gitu ya Pak ya. Dia dakwah di satu kaum namanya kaum Ninawa, terus kaumnya nggak mau berubah, terus dia ada sedikit sebersit hati itu apa kalau bahasanya ya? Ya mutung lah. Ya, apa? Kecewa, sebel, ngambek, pundung. Ya. Makanya kan doanya apa? Doa taubatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Ya. Karena secara nggak langsung tuh begitu dia ngerasa dia bisa mengubah satu kaum, wah itu berarti dia udah ngambil porsinya Allah tuh. Makanya doanya istighfarnya tuh kan la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi enggak, kita menginginkan sesuatu, ya sudah. Berdoa sama Allah, nggak terlalu melekat gitu, itu jadi blok tuh. Dan kita bergerak, berikhtiar, nanti itu yang Allah akan nilai sebagai amal soleh. Hasilnya itu wilayahnya Allah.
Nah, ini kenapa berserah itu penting, Bu? Pak, berserah itu penting. Nah, yang terakhir, berserah itu akan mendamaikan. Bahkan yang luar biasa ya Pak, dalam sebuah hadis. Nah, ini dahsyat nih Pak. Ini hadis yang kita tahu, kita sering baca, tapi kadang-kadang kita nggak menemukan rasa. Padahal ini hadis dalam banget. Di antara fadilah dari seorang hamba yang berserah itu Bapak Ibu, kata Rasulullah, dia akan dapat 3. Apa itu? Ditunjuki yang pertama, yang kedua dicukupi, yang ketiga dilindungi. Ini hadis sahih. Hudita wa kufita wa wukita. Dari mana dapat keterangan ini? Dari hadis tentang doa keluar rumah. Kata Nabi SAW, ketika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepada orang itu saat itu, hudita wa kufita wa wukita, engkau akan diberikan petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Coba Pak, luar biasa ya. Jadi orang yang berserah itu Pak, dapat 3 ini ya. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Bukankah yang paling kita butuhkan 3 ini Bapak Ibu? Kita tuh nggak bisa apa-apa kalau Allah nggak kasih petunjuk. Mau sepinter apapun kita, kalau Allah nggak buka jalan, nggak kelihatan jalan tuh. Dan yang kedua dicukupi. Hudita, yang pertama dari kata hudan, dari kata petunjuk, ditunjuki. Yang kedua kufita, dicukupi. Kufita dari kata kafa, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida, dicukupi sama Allah. Dan wukita, dilindungi sama Allah. Bahkan di lanjutan hadisnya kata Rasulullah, setan pun minggir. Kalau ada orang keluar rumah baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dia betul-betul minta ditemenin sama Allah dan dia berserah kepada Allah, lalu dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita, udah setan tuh minggir Pak, nggak bisa. Luar biasa ya. Jadi itu yang fadilah, diantara fadilah dari seorang yang berserah. Lalu ketika seorang hamba itu berserah, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Dalilnya banyak, diantaranya Quran surat Ali Imran misalnya di ayat 160. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah nolong kamu, siapa yang bisa ngalahin kamu? Tapi kalau Allah membiarkan kamu, siapa yang mau nolong kamu? Waduh, ini ayat keren banget Pak. Ini salah satu ayat kesukaan saya ini. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalimat penutupnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wow. Maka hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ini lanjutan dari ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Nah, jangan salah paham. Nah, ini coba kita bedah sedikit terminologi dalam Quran Bapak Ibu. Banyak orang yang nyangka berserah itu seakan-akan pasif. Bukan, berserah itu upaya aktif Pak. Jadi berserah itu, makanya saya lebih senang menggunakan kata berserah, bukan pasrah. Karena kalau saya pakai kata pasrah itu kadang-kadang diartikan pasrah itu diem, nggak ngapa-ngapain. Salah. Padahal berserah itu upaya aktif. Kita coba bedah Quran Bapak Ibu. Saya cukup lama mengkaji ini, bahkan saya nanya sama beberapa guru, beberapa pakar bahasa Arab. Ada beberapa guru saya. Kita akan menemukan dalam Quran itu paling tidak ada 3 terminologi tentang berserah. Ada 3, minimal 3 ini. Yang pertama tadi udah kita sebut di awal ya. Terminologi pertama ketika kita ngebahas berserah itu tawakal. Ini sering kita dengar. Ya. Tawakal itu Bapak Ibu dari kata at-tawakkul ya. Wakala yakilu, artinya menyerahkan, mempercayakan dengan penuh rasa semangat, rasa optimis. Jadi ini kata kerja gitu, bukan pasif. Kita menyerahkan satu urusan kepada satu pihak yang kita anggap bisa menyelesaikan apa-apa yang nggak bisa kita selesaikan. Ya. Dalilnya banyak, misalnya di Quran surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi. Ya, ini diksi pertama. Tapi dari 3 terminologi ini semuanya bermakna upaya aktif, tidak ada satupun yang bermakna pasif.
Diksi kedua kita akan temukan misalkan dalam Quran surat Ghafir, surat ke-40. Setelah tawakal yang kedua itu tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Tafwid dari kata fawwada yufawwidu tafwid. Ini tafwid ini kalau kita baca terjemahannya sama, berserah. Ini kalimatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, ketika Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel, ya, lalu Nabi Musa mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Jadi berserah itu macam-macam. Ada yang di awal sebelum beramal, sebelum bergerak, nah itu namanya tawakal. Makanya setelah udah sampai azam, nanti saya akan bikin model supaya kita mudah memahami. Ya, makanya kan fa idza azamta, kalau sudah sampai azam, azam itu kan masih belum di level amal. Azam itu masih di level sebelum amal. Ya. Walaupun kalau udah sampai azam itu biasanya sudah diiringi tindakan. Bapak ibu, bapak nih terutama udah berazam pengen main futsal. Itu main futsalnya sih belum, tapi biasanya udah beli sepatu, udah nyiapin baju, udah nyiapin celana, ya. Jadi azam itu memang belum sampai melakukan amal utamanya, tapi biasanya sudah dibuktikan dengan amal-amal pendukungnya, gitu. Ya, udah pasang alarm, udah masang jadwal. Ya, itu di antara azam dan amal itu ada yang namanya tawakal. Jadi ini menarik Bapak Ibu. Dalam setiap pos hidup itu ada keberserahan. Nah, nanti setelah kita sudah beramal, sebelum hasilnya kelihatan, itu berserah lagi. Nah, berserah dalam konteks ini namanya tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Ya. Nah, nanti ketika hasilnya sudah nampak, baik itu sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan, itu berserah lagi. Nah, berserah dalam konteks ini namanya taslim. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jadi berserah itu paling tidak dalam Quran ada 3 terminologi, tawakal, tafwid, taslim. 3 ini. Tapi semuanya upaya aktif. Ya, nggak ada satupun yang bermakna pasif. Jadi salah kalau kita artikan berserah itu pasif. Nggak, berserah itu semuanya aktif. Nanti kita akan bahas lebih detail. Saya akan masuk ke satu model yang ini mudah kita pahami. Nah, misalkan dalam sebuah hadis, ya ini hadis terkenal, kita udah sering dengar bahwa dulu ada salah seorang sahabat yang bawa unta, terus dia parkir untanya di masjid tapi nggak diikat dengan alasan tawakal. Kata Rasulullah, ikat dulu untamu baru bertawakal. Kemudian berikutnya hadis tentang tawakal itu Rasul menganalogikan sebagai dengan satu analogi burung. Pernah dengar hadis ini ya? Sebagaimana kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar, terus dia pulang dalam keadaan kenyang. Ini menarik, Pak. Kenapa Rasulullah sampai, jadi Rasul itu nggak mungkin menggunakan satu analogi kecuali pasti maknanya itu dalam. Kenapa sampai yang dipilih Rasulullah itu seekor burung, Pak? Burung itu pasif atau aktif, Bapak Ibu? Burung itu aktif. Ya, saya mencatat paling tidak ada 7 upaya aktif seekor burung. Iya, 7 paling tidak. Ya. Yang pertama, burung tuh bangun pagi, bener nggak? Pernah lihat burung kesiangan nggak, Pak? Ya. Kecuali burung sakit ya. Lihat ya, sampai Rasul itu menggunakan analogi burung untuk menggambarkan satu proses keberserahan. Ya. Burung tuh bangun pagi, kemudian burung itu keluar, dia menghentakkan kaki, dia ngepakkan sayap kuat-kuat, bahkan melawan gaya gravitasi, Bapak Ibu. Bukan cuma ngelawan selimut ya, tapi ngelawan gaya gravitasi, luar biasa ya. Dan burung tuh siap terbang jauh, dia pakai insting. Nggak mungkin burung tuh terbang ke tempat yang nggak ada potensi makanan, enggak. Ke gurun, enggak, dia nyari yang ada pepohonan. Jadi dia juga pakai insting gitu, enggak asal terbang. Terus dia sebagian dia makan, sebagian dia bawa buat anak-anaknya. Dan burung tuh tekun ngelakuin itu dari mulai bisa terbang sampai dia mati. Jadi burung tuh aktif banget. Iya. Jadi berserah itu upaya aktif.
Kalau dalam bahasa saya, upaya aktif yang memperindah ruang kendali. Nah ini penting nih, kita masuk ke bagian intinya Bapak Ibu, tentang keberserahan, supaya kita tahu pos-posnya. Ada namanya dikotomi kendali Bapak Ibu. Ada yang namanya dikotomi kendali. Iya. Maksudnya apa mas dikotomi kendali? Supaya kita paham beberapa dimensi dalam hidup kaitannya dengan keberserahan kepada Allah. Ada sesuatu yang itu di luar kendali kita, ada sesuatu yang itu di dalam kendali kita. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Kita itu sering stres dalam hidup, ya, karena kita sering salah menempatkan fokus pikiran, fokus perasaan, fokus tindakan. Saya ulang sekali lagi, ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada sesuatu yang di dalam kendali kita. Begitu Bapak Ibu faham konsep ini, insya Allah nggak gampang stres lagi. Betul ini? Betul. Ya, coba saya tanya satu-satu ya. Mulai dari yang paling gampang sampai yang pertanyaannya agak susah. Yang pertama, cuaca. Cuaca itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Yang mana Pak? Di luar apa di dalam Pak? Dijawab Pak biar ada interaksi gitu. Ya. Di luar apa di dalam? Yakin? Termasuk di luar kendali pawang hujan? Di sini dulu. Cuaca itu di luar kendali kita. Jelas, gampang ya pertanyaannya ya. Mungkin kita bisa ngelakuin sesuatu untuk merekayasa cuaca, tapi pada akhirnya cuaca itu di luar kendali kita. Makanya orang stres kalau mengutuk sesuatu yang di luar kendali dia. Iya. Ya, cuaca di luar kendali kita. Nanti pertanyaannya makin susah nih Bapak Ibu. Yang berikutnya, kemacetan. Kemacetan itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Mana Pak? Iya. Udah mulai terjadi perdebatan di sini Bapak Ibu. Kemacetan itu di luar kendali kita. Ya. Anda kan bukan gubernur ya? Ya. Ada yang bisa kita lakukan. Ya udah tahu macet, berangkatnya masih siang. Nah, yang di dalam kendali kita tuh ngatur jam berapa kita berangkat. Itu dalam kendali kita. Ya. Ya ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, tapi pada akhirnya itu di luar kendali kita. Jadi kalau kita masih nanti bagaimana sikap kita untuk hal-hal yang di luar kendali kita? Nanti kita bahas. Ya. Apalagi makin susah nih. Omongan orang, sikap orang itu di dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Oh, gampang kalau ini ya. Di luar kendali kita. Nggak bisa Pak kita ngatur omongan orang. Makanya orang bakal stres kalau dia meletakkan kebahagiaannya di mulut orang. Kita mau sebaik apapun, ada aja nggak suka Bapak Ibu. Nggak bisa kita. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, inna ridwan nas ghayatun la tudrak. Apalagi di zaman medsos sekarang, orang mau ngomong apapun mah bebas ya. Ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Nah, yang agak susah itu tolong jawab. Sikap anak. Sikap anak itu di dalam kendali kita apa di luar kendali kita? Ya bingung kan. Nah udah mulai beda nih jawabannya. Coba jawab Bapak Ibu. Sikap anak di luar apa dalam kendali? Ayo. Coba direnungi gitu ya. Gimana Pak? Gini Bapak Ibu. Kalau sikap anak itu di dalam kendali, harusnya nggak ada anak Nabi yang kafir. Bener nggak? Hah? Kita mau Nabi pinteran mana Pak? Nabi Nuh anaknya nggak beriman. Sikap istri, kalau sikap istri di dalam kendali kita, nggak harusnya
Iya, Nabi Lut itu istrinya nggak ikut. Ada yang bisa kita lakukan. Ada, nanti ada bagian yang dalam kendali kita. Kita didik dengan sebaik mungkin. Kita kasih teladan, kasih contoh yang terbaik. Kita tempatkan anak kita di lingkungan yang terbaik. Kita belajar mungkin ilmu pengasuhan. Ya, bagaimana ya jadi ayah? Bagaimana ya Rasulullah nyontohin? Kita tiru cara Rasulullah didik anak. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, pada akhirnya anak itu di luar kendali kita. Ya. Apalagi, nah ini yang sering jadi perdebatan Bapak Ibu, kesehatan. Ayo, kesehatan itu dalam apa di luar kendali kita? Menjawabnya pakai kacamata iman juga ya. Betul, pada akhirnya Bapak Ibu, pada akhirnya kesehatan itu di luar kendali kita. Dan gini ya, yang akan dimintakan pertanggungjawaban sama Allah itu adalah apa-apa yang di dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita, Allah nggak minta pertanggungjawaban. Ada yang bisa kita harus dong jaga kesehatan, olahraga, makan yang benar, ya. Nah itu tuh. Tapi pada akhirnya orang kesehatan di luar kendali kita. Tahu-tahu kena COVID, ya. Berapa banyak orang yang rajin olahraga umurnya lebih pendek kan? Ya. Yang sering nge-gym malah lebih cepat meninggalnya. Kata teman saya yang yang buncit-buncit malah panjang umur ya Pak. Jadi nanti yang Allah minta pertanggungjawaban itu yang kita lakukan. Tapi tahu-tahu wong kita udah jaga hidup sehat, tahu-tahu kita kena penyakit yang itu nggak tahu datangnya dari mana. Itu udah di luar kendali kita. Makanya salah satu rukun iman itu kan beriman kepada qada dan qadar. Ini penting banget. Kesehatan, umur itu di luar kendali kita. Termasuk masa lalu, masa depan, hasil. Nah ini nih, weh hati-hati nih. Hasil itu di luar kendali kita. Kalau kita ngerasa hasil itu dalam kendali kita, ya udah kita sama kayak Qarun lah. Ya. Hasil di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu prosesnya. Dan itu yang Allah nilai. Allah nggak ngelihat hasilnya. Ya. Kalau yang dilihat hasilnya, berarti Nabi Nuh gagal dong. Nabi Nuh itu dakwahnya ratusan tahun. Tapi yang join itu cuman berapa? Iya, sekian puluh orang. Apa itu yang Allah lihat? Bukan itu yang Allah lihat. Tapi Nabi Nuh buktinya termasuk dalam ulul azmi minar rusul. Yang Allah lihat itu kan strugglingnya kita, upayanya kita, bukan hasil yang Allah lihat. Ya. Nah, lah kalau semuanya di luar kendali kita, terus yang di dalam kendali kita apa dong Mas? Yang dalam kendali kita tuh, ya ini paling tidak pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Nah ini nih yang bakal dimintakan pertanggungjawaban sama Allah. Karena kita nanti dikasih kebebasan untuk memilih pikiran, milih perasaan, milih tindakan, milih ucapan. Iya, makanya kalau kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Untuk apa-apa yang itu di luar kendali kita, istirahatkan jiwa kita, serahkan kepada Allah. Apa-apa yang udah diatur oleh selain kita nggak perlu ikut campur. Nah di sini esensi dari keberserahan. Saya izin Bapak Ibu, saya menyampaikan ada satu ayat. Ini termasuk ayat yang paling sering dikutip, tapi paling sering disalahfahami. Iya, ini ayat yang paling sering dikutip, paling sering dijadikan, paling sering disampaikan. Tapi ini termasuk ayat yang paling sering disalahfahami, paling sering ada mistransliterasi. Ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini sering kita dengar. Coba ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan dulu baca terjemahan yang di sini. Kadang-kadang orang Pak sekilas ya. Ini
slip tongue, sedikit salah terjemahan, tapi ini fatal dalam pemahaman. Kadang-kadang ada orang mengartikan ayat ini begini: Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Pernah nggak dengar begitu, Pak? Pernah nggak dengar terjemahan begitu? Ini fatal loh, Pak. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Pernah nggak, Pak? Ini dari struktur bahasa aja udah aneh, Pak, kalau terjemahannya begitu. Kira-kira begini ya, ada seorang bapak yang ngomong sama anak, "Nak, bapak nggak akan beliin kamu sepeda sebelum kamu bisa beli sepeda sendiri." Bentar, aneh nggak Pak kalimatnya? Aneh nggak kalimatnya, Pak? Kan si anak bakal ngomong gini ya, "Lah Pak, kalau saya udah bisa beli sepeda sendiri, ngapain Bapak beliin sepeda?" Bener nggak? Kecuali kalimatnya gini, "Nah, Bapak nggak akan beliin kamu sepeda sebelum kamu ranking 1. Nah, itu benar. Karena itu dua hal yang berbeda. Bener nggak? Tugas Bapak beliin kamu sepeda, tugas kamu ngapain? Ranking 1. Itu benar. Itu dua hal yang berbeda. Dan itu terjemah dari ayat ini semestinya. Makanya jangan, ya harus detail gitu. Pada kalimatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, jelas kalimatnya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah apa? Apa-apa yang ada pada diri mereka. Lihat, itu dua hal yang berbeda. Jadi yang mengubah nasib itu siapa? Yang mengubah nasib itu Allah, jangan GR. Terus tugas kita mengubah apa? Tugas kita mengubah apa-apa yang ada pada diri kita. Begitu. Ini saya diskusi panjang loh masalah seorang guru. Iya juga ya. Karena banyak orang yang cuman sekilas terus akhirnya menerjemahkan ayat ini, bikin orang akhirnya salah paham. Sampai akhirnya seakan-akan nasib kita di tangan kita. Oh, itu bahaya, Pak. Itu bahaya. Akhirnya dia nggak seakan-akan Allah itu udah nggak penting lagi, gitu. Enggak, nasib itu tetap di tangan Allah. Tugas kita tuh mengubah apa-apa yang ada dalam diri kita, pikiran kita, prasangka kita, amal ibadah kita, ikhtiar kita. Pada akhirnya nasib itu di tangan Allah tetap. Ya, bi anfusihum. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Nah, ini rumus kehidupan ya. Ini rumus dasar kehidupan, sederhana lah. Rumus dasar kehidupan tuh begini Bapak Ibu. Ada situasi. Situasi itu seringnya di luar kendali kita. Kejadian, keadaan, masa lalu kita, anggaplah itu situasi. Nah, ketika ada satu situasi, ketika ada satu peristiwa, ketika ada satu kejadian, di sini kita sebagai seorang hamba diberikan kebebasan untuk memilih respon. Nah, lihat Bapak Ibu, nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban sama Allah itu respon kita. Kita dikasih kemampuan sama Allah untuk freedom to choose our response. Inilah bedanya kita sama makhluk yang lain. Kenapa kalau manusia itu taat, Allah itu begitu senang, begitu ridho. Beda sama malaikat, karena malaikat nggak punya pilihan, Pak. Malaikat itu ya memang tugasnya taat, nggak ada yang lain. Dia nggak dikasih pilihan gitu. Iya. Tapi kalau manusia dikasih kebebasan memilih, freedom to choose, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Makanya kalau ada manusia yang taat, Allah tuh ridho banget. Ya. Kalau malaikat yang taat ya memang sudah semestinya begitu gitu. Tapi kalau manusia yang taat itu sampai derajatnya bisa ngalahin derajatnya malaikat. Ya. Karena kita diberikan kemampuan untuk memilih. Kita boleh taat, kita boleh enggak.
Dikasih kebebasan memilih. Ya. Kita boleh sholat, kita bisa sholat, kita bisa nggak sholat. Iya. Makanya nggak ada paksaan kan dalam beragama. La ikraha fiddin, yang benar jelas, yang nggak benar juga jelas. Sok dipilih. Pakai akalmu, pakai hatimu. Nah, kebebasan memilih ini yang nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, ability to respond jadinya responsibility, pertanggungjawaban. Nah, kemampuan untuk memilih itu Bapak Ibu, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa bahasa Arab kemampuan untuk memilih? Ayo. Bahasa Arab memilih itu Bapak Ibu dari kata ikhtaro, yukhtaru, ikhtiar. Jadi ikhtiar itu Bapak Ibu apa artinya? Memilih. Kemampuan untuk memilih. Masih satu turunan kata dengan khair. Jadi kita tuh diberikan kemampuan untuk memilih yang terbaik. Ikhtiar itu memilih. Memilih tindakan, memilih pikiran, memilih perasaan, memilih ucapan, itu ikhtiar. Nah, nanti dari respon ini, respon kita bisa mempengaruhi hasil. Bukan memastikan hasil loh ya, kalimat saya mempengaruhi hasil. Hasil itu udah wilayahnya Allah. Dan Allah nggak akan mengkhianati pilihan hambanya. Jadi ini rumus dasar kehidupan tuh. Jadi setiap kali ada kejadian, kita dikasih kebebasan untuk memilih respon. Ya, nah seperti bagan ini. Freedom to choose. Ini ada situasi, kita kasih respon, nanti respon ini mempengaruhi hasil. Nah, ini lebih lengkapnya kira-kira begini. Situasi itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita tuh bagaimana kita merespon situasi itu. Iya, tiba-tiba kita dapat satu keadaan yang itu mungkin itu di luar kendali kita. Kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan ketipu sama orang, bisnis kita hancur, kita diuji dengan mungkin ujian kita anak, ujian kita istri, ujian kita suami. Itu situasi yang mungkin itu di luar kendali kita. Pekerjaan, pandemi. Nah, oke, kalau itu di luar kendali kita, Allah nggak akan minta pertanggungjawaban untuk itu. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau mengutuk takdir atau kita mau menerima takdir? Ya. Atau bahkan mencintai takdir? Bahkan level berikutnya Bapak Ibu dari menerima takdir itu mencintai takdir. Kalau kata Maulana Rumi itu begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Oh, itu dalam banget, Pak. Jadi ini respon kita itu kalau didetailin tuh ya pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita. Nah, jadi pertama pikiran dulu, nanti pikiran itu akan berpengaruh terhadap perasaan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, perasaan itu turunan dari pikiran. Ini kalau dalam teori neurosemantik atau neurolinguistik. Jadi perasaan itu cuman turunan dari cognitive map kita. Jadi kita tuh ada orang ngelakuin sesuatu, kita bisa berpikir apapun terkait itu. Jadi sakit hati itu pilihan. Kita bisa sakit hati, kita juga bisa milih nggak sakit hati. Kita bisa milih memaafkan. Ya. Itu terserah kita. Itu dalam kendali kita. Nah, jadi ucapan dan tindakannya juga dalam kendali kita. Jadi frame of mind sangat penting. Gini, saya coba bahas dari, nah ini lebih dalam nih. Sekarang saya pakai bahasa Arab ya. Ini dalam perspektifnya Imam Ghazali. Dalam perspektifnya Imam Ghazali Bapak Ibu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ketika ada situasi pikiran, lintasan pikiran itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab disebut dengan khotir. Nah ini modelnya nih. Khotir. Khotir itu lintasan pikiran.
Nah, kalau lintasan pikirannya banyak, kalau jamak, kalau bahasa Arab itu kan kalau jamak dikasih wawu di tengahnya ya. Jadi apa Pak? Khawatir. Udah jadi bahasa Indonesia kan. Khawatir itu lintasan pikiran. Otomatis. Nah, khawatir itu datangnya banyak Pak. Khawatir itu bisa dari diri sendiri. Khawatir yang datang dari diri sendiri namanya hawa. Ya. Makanya ayatnya wanahan nafsa anil hawa. Ada khawatir yang datang dari bisikan syaitan atau dari bisikan orang lain, namanya waswas. Makanya kan kita diminta berlindung kepada Allah di Quran surat Al-Falaq itu kan. Gimana Pak? Quran surat An-Nas. Minal waswasil khannas minal jinnati wan nas. Waswas itu khawatir dari jin atau dari manusia juga bisa. Minal jinnati wan nas, waswasil khannas minal jinnati wan nas. Tapi ada juga lintasan pikiran yang datang dari Allah, yang datang dari malaikat, namanya ilham. Iya. Wa tulhimuni biha rusydi. Ada sebuah doa tuh yang diajarin sama Rasulullah, dibacanya antara azan dan iqamat, antara iqamat dan azan salat subuh, ya. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa taruddu bihal fitnata anni wa tulhimuni biha rusdi. Ya Allah, ilhamkanlah aku ilham-ilham kebaikan, ya. Jadi khawatir itu lintasan pikiran. Nanti makin kuat Bapak Ibu, jadi yang namanya roghbah. Roghbah itu udah mulai masuk ke perasaan, tapi masih agak lemah. Makin kuat lagi jadi namanya i'tiqad. Nah, yang paling kuat namanya azam. Azam itu udah level perasaan yang paling kuat, namanya azam. Nah, udah sampai level azam baru berbuah amal. Nah, tadi saya bilang kan, di antara azam dan amal itu ada namanya tawakal, berserah. Nanti kita udah bergerak, sebelum kita menemukan hasilnya, ada berserah lagi, namanya tafwid. Nah, adapun yang melingkupi semua ini adalah keberserahan yang disebut dengan taslim, ya. Jadi taslim itu betul-betul berserah total kepada Allah, sebagaimana berserahnya para kekasih Allah. Jadi keberserahan itu Bapak Ibu ada dalam setiap aspek kehidupan. Jadi kita harus sadar mana yang bagian kita yang harus kita betul-betul berdaya di situ. Apa-apa yang ada dalam kendali kita, ya, itu yang jadi fokus kita untuk memberikan ikhtiar terbaik, sambil juga melibatkan Allah. Apa-apa yang di luar kendali kita, kita serahkan kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu, saya mungkin mau ngasih satu tips sederhana bagaimana memainkan yang namanya inner game. Iya. Kita memainkan yang namanya permainan di dalam diri kita, melatih diri kita untuk menata pikiran, karena ini akan sangat berdampak pada perasaan dan itu akan berpengaruh terhadap tindakan kita. Contoh nih Pak, ini ada tabel namanya tabel inner game saya menyebutnya. Bagaimana kita bisa memilih pikiran. Contoh ya, ada satu situasi. Nah, ini nanti bisa ini nih Pak, bisa nanti jadi game kita, namanya game pikiran. Iya. Dan life is just a mind game katanya gitu. Makanya kita diminta terus diilhamkan pikiran-pikiran yang baik. Ada seseorang yang jelek-jelekin kita. Ada seseorang yang menghina kita. Ada seseorang yang ngebuka aib kita di medsos. Itu situasi tuh. Itu di luar kendali kita. Seseorang jelek-jelekin kita, seseorang ngebuka aib kita. Apalagi orang itu mungkin kita pernah berbuat baik. Wah, itu kira-kira perasaannya gimana Pak? Jarang orang yang langsung sadar pikirannya. Yang biasanya langsung kita sadari perasaan, benar nggak? Padahal perasaan itu cuma turunan dari pikiran. Apa perasaan kita dalam situasi seperti ini Bapak Ibu? Normalnya orang, iya, sakit hati, marah, benar nggak? Kita kepengen balas. Sebenarnya kalau kita gali, kenapa sih kita sakit hati, kita marah? Itu ada pikiran-pikiran kita yang mendasarinya.
Oh ternyata begitu kita coba explore, kenapa kita sakit hati dengan peristiwa itu? Karena pikiran kita, oh dia menghina saya, dia mempermalukan saya, dia udah merendahkan saya. Atas dasar pikiran kita itulah jadinya kita marah, sakit hati. Padahal kita bisa milih pikiran yang lain. Kita bisa milih mikir apa? Begitu ada peristiwa seperti itu, apa pikiran kita yang bisa kita pilih? Masih jauh lebih banyak aib yang Allah tutup. Mungkin itu salah satu aib saya yang dibuka ya dengan izin Allah, tapi itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan aib yang masih Allah tutup. Yang diketahui orang itu masih sedikit dari kejelekan-kejelekan saya. Bahkan boleh jadi dengan keadaan seperti ini jadi penghapus dosa buat saya. Dan ketika ada orang ngomongin kita di medsos misalkan, ngegibahi kita, kata Rasulullah kan kita bisa dapat transfer pahala. Iya, cara orang itu ngejelek-jelekin cuman menunjukkan kualitas dirinya. Jadi kalau kita mikir yang berbeda, perasaannya pun beda. Ya, ini namanya inner game. Kita jadi tenang, jadi bisa menahan diri. Ya, apalagi dikhianati sahabat, kita kecewa, kita sakit hati, kita marah. Mungkin pikiran kita, wah dia nih kacang lupa kulitnya. Dulu dia pernah saya bantu. Dia bisa seperti itu karena saya. Nah itu pikiran kita tuh. Kita bisa milih pikiran yang lain. Itu dalam kendali kita. Ya. Apa pikiran kita yang lain? Ya sudahlah. Kalaupun kita pernah berbuat baik, ada balasannya dan ada catatannya di sisi Allah, nggak akan tertukar. Justru kita bersyukur kita pernah diberikan kesempatan berbuat baik. Allah Maha menghitung, Allah Maha sempurna balasannya. Daripada lebih baik saya memilih ikhlas supaya semuanya bernilai daripada saya ungkit-ungkit lagi. Jadi begitu kita serahkan semuanya kepada Allah Bapak Ibu, dampak positifnya banyak. Perasaan jadi lebih tenang, sikap kita jauh lebih bijak dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka ini saya kalau mau ngebahas ini Bapak Ibu butuh waktu paling tidak 4 sesi ya. Tapi pagi ini paling tidak saya sudah menyampaikan beberapa frame intinya. Ternyata keberserahan itu punya dampak positif yang begitu berpengaruh dalam hidup. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang betul-betul bisa yakin dan berserah. Karena yakin sama berserah itu dua mata koin yang nggak bisa lepas. Dalilnya apa? Quran surat Al-Mulk. Kul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Orang itu nggak mungkin bisa berserah kalau dia nggak yakin. Orang itu baru bisa berserah kalau dia yakin. Kul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Quran surat Al-Mulk. Jadi orang itu baru bisa tawakkalna kalau dia amanna dulu. Orang itu kalau yakin baru dia berserah, ya kan? Kalau kita yakin, ya kita mau diajak kemana aja terserah. Ya, diajak sama anak kita, diajak sama kita, dia ngikut aja. Terserah Abi mau kemana, karena dia percaya pasti Abinya ngajak ke tempat yang enak gitu. Terserah, saya yakin lah gitu kan. Jadi balik lagi Bapak Ibu, iman itu menjadi fondasi dari semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat Bapak Ibu dari kajian kita pagi hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.